Shalom, puji nama Tuhan. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu judul yaitu Ketika Lampu Mati. Ketika lampu mati. Judul khotbahnya kok aneh. Kalau lampunya mati, ya dihidupkan lagi dong. Kan tinggal menaikkan skaklarnya, beres kan? Ya beres kan? Hidup lagi kan? Kalau lampunya mati karena sudah putus, ya dibelikan baru, diganti, pasti nyala kembali. Kok repot-repot. Nah, kalau listriknya yang mati bagaimana? Ya ambil lilin, dinyalakan, ya kan beres. Atau ambil HP atau senter, kemudian lampunya dinyalakan, selesai kan? Ya itu kalau lampu biasa yang mati. Tetapi kalau lampu kehidupan kita yang mati bagaimana? Apa yang mau dicolokkan ke dalam ke listrik? Atau mau diganti dengan lilin-lilin kecil? Kan enggak bisa kan? Nah, pernah enggak saudara mengalami seolah-olah hidup ini rasanya gelap gulita? Enggak ada cahaya sedikit pun yang bersinar, baik di pikiran kita, di hati kita, maupun di seluruh kehidupan kita. Pernah mengalami itu? Sehingga hidup ini rasanya gelap. Tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan, sebab semuanya terasa serba gelap. Mau bekerja, pekerjaan kita rasanya juga gelap. Sehingga kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Kita juga tidak tahu nanti hasilnya bagaimana. Nah, ketika kita menghadapi masalah, kita juga tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Karena semuanya serba gelap. Hari ini terasa gelap, besok terasa gelap. Seluruh hidup kita terasa gelap. Nah, pernahkah kita mengalami hal seperti itu? Pagi hari ini Tuhan ingatkan bahwa Tuhan Yesus Kristus Dia adalah terang dunia. Ya, Yohanes 8 ayat 12. Tuhan katakan akulah terang dunia. Kalau dikatakan dia adalah terang dunia, berarti dia adalah terang yang besar. Bukan terang yang kecil-kecil. Sebab dia bisa menerangi seluruh dunia ini. Dan memang Tuhan Yesus Kristus hadir di dalam dunia ini sebagai seorang anak manusia. Di saat dia hadir, maka terang yang besar itu telah datang dan menerangi umat manusia yang diam di dunia ini. Itu ditulis dalam Yesaya 9 ayat yang pertama maupun dalam Matius pasal 4 ayat 16. Bahkan nanti di dalam bumi baru yang akan datang nanti, Tuhan Yesus Kristuslah yang akan menjadi lampunya. Wahyu 21 ayat yang ke-23. Nah, kalau hidup kita terasa gelap seperti ketika lampu mati, ayo datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab dialah satu-satunya yang bisa membuat hidup kita menjadi terang kembali. Kalau dia datang di dalam hidup kita, maka kita tidak akan hidup di dalam kegelapan lagi. Lampu kita yang mati akan menyala kembali. Coba kita baca Yohanes pasal 12, ayat yang ke-46. Yohanes 12 ayat yang ke-46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Nah, Tuhan katakan aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dia memang datang ke dunia ini untuk membuat hidup kita yang suram, yang gelap, itu menjadi terang kembali. Coba baca Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Lukas 4 ayat 17 sampai 21. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Nah, perhatikan kata-kata dari Tuhan Yesus ini.
Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan datang untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dia datang untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Dia datang untuk memberikan penglihatan bagi orang-orang buta. Dia datang untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Dia datang untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan itu telah datang. Dan ketika ayat tersebut dibacakan oleh Tuhan Yesus berkata, pada saat inilah ayat itu sudah digenapi oleh Tuhan. Tuhan katakan hari ini ayat ini digenapi. Jadi Tuhan Yesuslah yang menjadi penggenapan dari ayat itu. Orang miskin, orang tawanan, orang buta, orang yang tertindas, semuanya itu adalah orang-orang yang kehidupannya seperti ketika lampunya mati, gelap. Tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Tidak punya pengharapan lagi. Nah, Tuhan Yesus datang untuk orang-orang yang lampu kehidupannya mati. Dia datang untuk menyalakan kembali lampu yang mati itu, supaya kehidupan mereka menjadi terang kembali. Mungkin ada di antara kita yang saat ini juga mengalami keadaan yang suram, yang gelap, seolah-olah lampu kita mati. Hari ini Tuhan Yesus berkata lagi kepada kita, aku datang untuk menyalakan kembali lampumu yang mati itu. Hari ini Dia datang menemui kita untuk menyalakan kembali lampu kita yang mati itu. Supaya kita punya pengharapan lagi. Dan Dia datang melalui firman-Nya. Itu sebabnya kita harus memperhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Hari ini kita akan coba belajar dari pengalaman Daud ketika dia mengalami lampunya itu mati. Yaitu ketika dia melihat kota tempat tinggalnya dengan keluarganya, dengan keluarga orang-orang yang ada di bawahnya, semuanya habis dibakar oleh orang-orang Amalek. Bahkan keluarga mereka juga sudah dibawa pergi sebagai tawanan. Coba kita baca ya, 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai ke-6. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga dua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, perhatikan apa yang dialami oleh Daud pada saat itu. Saat itu hatinya sangat sedih sekali, sebab rumahnya habis dibakar oleh musuh. Keluarganya juga hilang dibawa musuh, menjadi tawanannya musuh. Masih ditambah lagi dengan dia diamuk oleh para pengikutnya yang juga sedih karena mengalami hal yang sama dengan Daud. Bahkan dia akan dilempari dengan batu oleh para pengikutnya itu. Nah, saat itu Daud benar-benar dalam keadaan yang sangat terjepit dan sedih sekali. Ya, seolah-olah lampu kehidupannya sudah mati. Namun apa yang telah dilakukan oleh Daud? Firman Tuhan mencatat Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, kalau Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, maka Tuhan yang bertindak menguatkan Daud kembali
Sehingga Daud dapat menghadapi permasalahannya dengan tenang dan Daud berhasil mengatasi permasalahannya dengan kemenangan yang mutlak. Daud bisa mengalahkan bangsa Amalek yang sudah merampas kotanya, yang sudah merampas keluarganya, dan dia bisa mengambil kembali, merampas kembali keluarganya yang sudah dirampas oleh musuh itu. Dia ambil kembali keluarga dari anak buahnya. Ingat saudara, kalau kita mengalami lampu kehidupan kita menjadi redup atau bahkan mati, jangan sampai kita marah-marah kepada Tuhan. Lebih-lebih jangan sampai kita menjauhkan diri dari Tuhan ataupun kita justru meninggalkan Tuhan. Jangan saudara. Yang harus kita lakukan adalah seperti yang dilakukan oleh Daud. Yaitu kita harus makin mempercayai Tuhan. Makin menguatkan kepercayaan kita terhadap Tuhan. Dengan cara lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Lebih banyak berdoa, lebih banyak membaca Alkitab, lebih banyak beribadah. Kalau itu yang kita lakukan, maka Tuhan nanti yang akan menguatkan kita, sehingga kita bisa menyalakan kembali lampu kehidupan kita yang mati itu. Dan kita akan bisa menikmati kemenangan yang gilang gemilang di dalam hidup kita. Itu yang harus kita lakukan. Nah, saya mengajak saudara untuk coba melihat apa yang harus kita lakukan ketika lampu kehidupan kita itu mati. Ya, nanti sudah baca 1 Samuel pasal yang ke-30 ini semuanya, ayat 1 sampai dengan ayat 31. Di situ kita akan belajar apa sebenarnya yang harus kita lakukan ketika lampu kita mati. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Coba baca 1 Samuel pasal 30 tadi, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 3. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Nah perhatikan, sekalipun musibah itu menimpa Daud dan anak buahnya, sehingga tempat tinggalnya di kota Siklak itu dibakar habis oleh orang Amalek, namun mereka harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan, sebab istri dan anak-anak mereka tidak sampai dibunuh oleh bangsa Amalek, hanya ditawan saja. Ya, perhatikan, kalau mereka anak-anak dan keluarga mereka itu dibunuh, berarti mereka tidak akan punya pengharapan lagi untuk bisa berjumpa dan berkumpul lagi dengan keluarganya, dengan anak istrinya. Tetapi kalau hanya ditawan saja, berarti mereka masih punya harapan untuk bisa bertemu dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Dan nyatanya mereka akhirnya benar-benar bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Nanti sudah baca dalam ayat 18 dan ayat 19. Nah ini menjadi pelajaran yang sangat penting buat kita, yaitu di dalam keadaan yang seburuk apapun juga menurut pandangan kita tetap harus belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab di dalam segala keadaan kita itu Tuhan tetap turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan hal-hal yang baik bagi kita. Jangan lupa Roma 8 ayat yang ke-28. Lihat saja pengalaman dari Daud dan anak buahnya itu. Sekalipun rumahnya sudah dibakar habis, hartanya dijarah habis, namun anak istrinya tidak dibunuh. Ya. Dan sekalipun anak istrinya itu ditawan oleh musuh, namun mereka tidak sampai diperkosa, tidak sampai dibunuh oleh musuh. Nah, bukankah itu karena campur tangan Tuhan? Ataukah itu hanya kebetulan saja? Ataukah karena musuhnya
yaitu bangsa Amalek itu berbaik hati kepada mereka? Tidak, saudara sekalian. Bangsa Amalek itu bukan bangsa yang baik. Mereka adalah bangsa yang jahat, yang tidak takut untuk memperkosa orang, tidak takut untuk membunuh siapapun. Mereka adalah orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan. Buat mereka, memperkosa perempuan, membunuh perempuan dan anak-anak, itu hal yang biasa yang mereka lakukan. Ya, bukan sesuatu yang mereka takuti untuk dilakukan. Namun kenyataannya dalam kisah ini, mereka tidak melakukan hal tersebut kepada keluarga Daud dan anak buahnya. Apakah itu hanya suatu kebetulan? Tidak. Itu adalah karena campur tangan Allah. Karena di dalam keadaan yang terburuk pun, Tuhan tetap melakukan sesuatu yang baik bagi umatnya. Coba baca Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Nah, lihat campur tangan Tuhan itu. Sekalipun ada sungai yang menghadang kita, namun Tuhan tidak membiarkan kita hanyut karena arusnya yang deras. Sekalipun ada api yang menghadang kita, namun Tuhan tetap menjaga kita sehingga api itu tidak membakar kita, tidak menghanguskan kita. Bahkan sekalipun kita harus mengalami banjir besar atau banjir bandang, namun Tuhan tetap menjaga kita sehingga kita tidak sampai hanyut dan binasa. Contohnya pengalaman dari Sadrah, Mesah, dan Abednego. Sekalipun mereka harus dilemparkan ke dalam dapur api yang sangat panas sekali, namun Tuhan tetap menjaga mereka sehingga mereka tidak hangus terbakar. Contoh yang lain yang dialami oleh Rasul Paulus. Sekalipun Paulus harus mengalami kapal karam, namun dia dengan seisi kapal itu ada 276 orang banyaknya, tetap dipelihara oleh Tuhan. Buritan kapalnya bisa hancur karena dihantam ombak. Tetapi Paulus dan semua orang yang ada di dalam kapal itu tetap selamat. Nah, lihat, dalam keadaan apapun, seburuk apapun, Tuhan tetap menjaga kita. Dan Tuhan tidak membiarkan kita binasa. Itu sebabnya kita harus belajar selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti yang diperintahkan oleh Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Ya, enggak usah dibaca, saya yakin sudah banyak yang sudah hafal ini. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Tuhan katakan apa? Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan menghendaki kita mengucap syukur di dalam segala hal. Nah, kalau kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, maka kita sendiri yang akan menikmati hasilnya. Hati kita akan tetap tenang, tetap damai sejahtera ketika kita menghadapi masalah yang seberat apapun juga. Sebab Tuhan memberikan damai sejahteranya kepada orang-orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Coba baca Filipi 4 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, segala keadaan itu nanti akan memenuhi hati kita. Kalau hati kita tenang dan damai sejahtera, nanti pikiran kita akan jadi tenang, jadi jernih.
sehingga kita bisa memikirkan jalan keluar dari semua permasalahan hidup kita. Itu sebabnya ayo belajarlah untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan hanya ketika kita diberkati oleh Tuhan saja. Bukan hanya ketika hidup kita aman-aman saja. Bukan hanya ketika lampu kita menyala dengan terang saja. Tetapi juga ketika lampu kita mati. Ketika kita mengalami masalah yang berat bagi kita harus tetap belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam mengucap syukur, Tuhan memberikan damai sejahtera dan pertolongannya kepada kita. Di dalam ucapan syukur ada kuasa Allah, ada mujizat yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi ingat, dalam kondisi apapun belajarlah untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu ikut bekerja di dalam semua keadaan yang kita alami. Yang kedua, jangan saling menyalahkan. Jangan saling menyalahkan, tetapi carilah Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga, ayat yang ke-6b, di sana tadi kita baca ketika Daud dalam keadaan sangat terjepit, ya, karena anak buahnya ingin melontari dia dengan batu, ya, melempari dengan batu, maka yang dilakukan oleh maka yang dilakukan oleh orang banyak itu terhadap Daud, mereka menyalahkan Daud, ya. Mereka sedih karena mereka kehilangan keluarganya. Nah, ketika anak buah dari Daud itu mengalami kesedihan, mengalami musibah, rumahnya habis dibakar, anak istrinya semua ditawan musuh, mereka mulai menyalahkan Daud. Mereka mengatakan bahwa semua yang mereka alami itu gara-gara Daud. Gara-gara Daud mengajak mereka untuk pergi ke negeri orang Filistin. Kalau saja Daud tidak mengajak mereka pergi dan meninggalkan kota Siklag, maka pasti mereka bisa mempertahankan kota itu ketika orang Amalek datang, bisa membela keluarganya, bisa menolong menyelamatkan keluarganya. Nah, mereka mulai menyalahkan Daud, bahkan mau melempari Daud dengan batu. Ingat, itu adalah sikap yang salah. Apakah dengan menyalahkan Daud atau dengan saling menyalahkan, lalu mereka bisa mendapatkan kembali keluarganya, mendapatkan kembali anak istrinya? Tidak, kan? Kalau mereka saling menyalahkan, justru mereka akan pukul-pukulan sendiri. Dan mereka tidak akan mendapatkan jalan keluar untuk mengatasi masalah itu. Untung pada saat itu Daud tidak terpancing untuk ikut menyalahkan orang lain. Daud tidak berkata, ya salahmu sendiri toh. Kenapa kok kamu dulu mau ikut aku ke negeri orang Filistin? Kenapa dulu kamu kok tidak berkata, aku enggak ikut aja deh, ya, aku di rumah saja jaga kota ini. Kenapa? Kok sekarang kalian menyalahkan aku? Daud tidak berkata seperti itu, ya. Daud tidak mau ikut terpancing untuk saling menyalahkan. Tetapi yang dilakukan oleh Daud adalah justru dia datang kepada Tuhan dan mengadukan masalahnya kepada Tuhan. Nah, itulah sikap yang benar. Ingat saudara, ketika lampu kehidupan kita mati, jangan saling menyalahkan. Jangan terus kita berkata kepada istri kita, ya gara-gara kamu yang selalu merasa kurang terus, yang gak pernah puas dengan berapapun uang yang aku berikan pada kamu. Lihat nih sekarang akibatnya. Aku jadi korupsi, sekarang ditangkap polisi. Semua ini gara-gara kamu. Terus nanti istrinya juga balas menyalahkan suaminya. Ya kamu sendiri yang bodoh. Kenapa kok korupsi? Kenapa korupsi kok ketangkap? Kenapa sampai ketahuan? Nah, mulai saling menyalahkan satu dengan yang lain. Sudah, stop. Jangan saling menyalahkan. Kalau tidak ada habis-habisnya kita saling menyalahkan, maka kita tidak akan pernah keluar dari permasalahan kita. Justru masalah kita akan jadi semakin besar, semakin ruwet. Sampai akhirnya kita akan tenggelam dan binasa di dalam permasalahan kita itu. Jangan suka saling menyalahkan.
Saling menyalahkan itu memang sifatnya manusia sejak zamannya Adam dan Hawa. Ya, ketika mereka melanggar firman Tuhan dan berbuat dosa, Adam menyalahkan Hawa sebagai biang keroknya. Hawa juga menyalahkan ular sebagai biang keroknya. Ya, mereka saling menyalahkan, nggak ada yang berkata, ya aku yang salah kok, nggak ada. Adam juga nggak berkata, aku yang salah, karena tadi aku tidak mengingatkan kamu supaya jangan memetik buah itu. Hawa juga tidak berkata, ya aku yang salah kok, karena aku nggak dengar-dengaran terhadap firman Allah. Nggak ada yang mau mengakui, mereka saling menyalahkan. Andai kata mereka tidak saling menyalahkan, mungkin nasib kita, nasib saudara dan saya sebagai keturunan Adam dan Hawa tidak sampai seperti sekarang ini. Saya katakan andai kata ya, tapi sudah terjadi. Nah, ayo jangan ulangi kesalahan dari Adam dan Hawa itu. Jangan suka saling menyalahkan, tetapi lebih baik carilah Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dan carilah solusinya kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daud. Daud tidak mau saling menyalahkan, tetapi dia mencari Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Coba baca ayat 6 sampai dengan ayat 9. 1 Samuel 30 ayat 6 sampai 9. 1 Samuel 30 ayat 6 sampai 9. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka aku susul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Nah, ketika lampu kita mati, jangan saling menyalahkan, tapi lebih baik cari Tuhan. Datang kepada Tuhan dan tanyakan jalan keluarnya kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Daud, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan gimana Tuhan? Apa yang harus aku lakukan? Ya. Nah, ayo coba kita juga lakukan itu dalam kehidupan kita. Bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang ku alami ini, apa karena kesalahanku ya Tuhan? Kalau memang karena kesalahanku, tolong tunjukkan kepadaku Tuhan, supaya aku bisa memperbaiki. Ampuni aku Tuhan. Nah, kalau Tuhan menunjukkan kesalahan kita, ya ayo bertobat. Perbaiki kesalahan kita itu. Jangan keraskan hati dan pura-pura tidak bersalah. Lebih baik kita merendahkan diri dan bertobat, maka Tuhan akan menolong kita dan memberikan jalan keluarnya. Sehingga kita bisa mengatasi permasalahan hidup kita itu dengan baik. Kalaupun masalah yang kita hadapi itu bukan karena kesalahan kita, nanti Tuhan akan tunjukkan jalan keluarnya kepada kita. Tuhan yang akan tunjukkan kepada kita apa yang harus kita kerjakan. Sama seperti yang Tuhan lakukan terhadap Daud. Tuhan berkata pada Daud, kejar musuhmu itu, susul dia. Dan lepaskan para tawanan itu. Dan Daud melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu. Dan Daud benar-benar berhasil mengalahkan orang-orang Amalek itu dan merampas kembali keluarganya dari tangan musuh. Bahkan Daud juga bisa mendapatkan harta jarahan dari musuhnya. Nah, itulah sebenarnya yang harus kita lakukan. Cari Tuhan. Mintalah petunjuk kepada Tuhan untuk mengatasi masalah kita itu. Dengarkan petunjuk Tuhan, kemudian kerjakan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Itu yang harus kita lakukan. Dan di dalam mencari Tuhan, ingat, kita harus serius. Harus dilakukan dengan membuang semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, baru nanti Tuhan mau berkenan kita temui dan berkenan
berbicara kepada kita, menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Kalau kita mencari Tuhan dan kita tetap tidak mau membuang semua dosa kesalahan kita, ya Tuhan nanti pasti akan menjauh dari kita, enggak mau ditemui. Itu sebabnya kita harus serius di dalam mencari Tuhan. Nah pertanyaannya adalah mengapa kok kita harus mencari Tuhan? Kenapa kok kita harus mencari Tuhan? Sebab Tuhan itu adalah jawaban bagi semua persoalan hidup kita. Tuhan adalah jawaban bagi semua persoalan hidup kita. Persoalan kita, kebutuhan kita, semua ada dalam Tuhan. Kalau kita butuh apapun, kita minta kepada Tuhan, maka Dia pasti akan memberikan kepada kita. Matius pasal 7 ayat yang ke-7 dan 8. Mintalah, kamu akan diberi. Ketuklah pintu, pintu akan dibuka bagimu. Cari, kamu akan mendapat. Apapun juga, asal itu baik bagi kita dan berguna bagi kita dan bisa mempermuliakan nama Tuhan, Tuhan pasti memberikannya kepada kita. Dia adalah jawaban atas semua kebutuhan kita. Kalau kita mau mencari Tuhan dan berseru kepada Tuhan di dalam kesesakan kita, maka Tuhan pasti akan mendengarkan seruan kita itu. Dan Tuhan akan menjawab semua seruan kita itu. Dan Tuhan akan melepaskan kita dari semua kesesakan kita. Coba baca Mazmur 34 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Mazmur 34 ayat 5 sampai 7. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 18. Ayat 16 sampai 18. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Nah, firman Tuhan katakan Tuhan selalu memperhatikan kita. Mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Telinganya selalu tertuju kepada kita. Ketika kita dalam kesesakan, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan dengar. Dan Tuhan bertindak menyelamatkan kita dari kesesakan kita. Jadi ketika lampu kehidupan kita mati dan hidup kita menjadi gelap, jangan saling menyalahkan dengan orang lain. Ya, jangan cari kambing hitamnya. Dan juga jangan cari yang lain-lain kecuali Tuhan. Carilah Tuhan dengan serius. Berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong kita. Dia yang akan memberikan petunjuknya kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan. Dan kalau Tuhan tunjukkan, ya kerjakan. Tuhan akan tuntun kita langkah demi langkah. Sampai kita benar-benar bisa mengatasi semua permasalahan hidup kita itu. Dan lampu kehidupan kita akan menyala kembali. Sehingga kita bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Jadi cari Tuhan. Jangan saling menyalahkan, tapi cari Tuhan. Dan yang ketiga, tetaplah berbuat baik selagi bisa. Ya, tetaplah berbuat baik selagi bisa. Ayat 1 Samuel 30 ayat 11 sampai ayat 15. 1 Samuel 30 ayat 11 sampai 15. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air. Dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis, dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, "Budak siapakah engkau dan dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit.
Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb, Kaleb, dan Siklak telah kami bakar habis. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuh aku, dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. Nah, pada saat itu Daud dan anak buahnya sedang menghadapi masalah yang sangat menyedihkan hati mereka, sampai membuat mereka tidak malu-malu lagi untuk menangis. Namun, di tengah persoalan hidup yang seolah-olah membuat lampu mereka itu mati, sehingga hati mereka menjadi gelap, Daud tetap berbuat baik kepada musuhnya. Daud tetap berbuat baik kepada musuhnya. Pada saat itu Daud dan anak buahnya sedang mencari-cari tempat di mana musuhnya itu berada. Dan mereka bertemu dengan salah seorang musuh, yaitu seorang pemuda Mesir yang sebenarnya adalah budak dari salah seorang dari orang Amalek itu. Pemuda ini ikut menyerbu, ikut membakar kota Siklak. Ya, tetapi gara-gara dia sakit, dia dibuang oleh tuannya, ditinggalkan di padang gurun supaya mati. Nah, saat itu Daud justru menolong orang itu. Dia memberikan roti, memberikan air minum, memberikan buah ara, dia memberikan makanan yang sampai kenyang. Ya. Daud berbuat baik kepada orang itu, sekalipun dia sendiri dalam keadaan sedih. Ingat, masalah, kesusahan, ataupun penderitaan tidak boleh menjadi penghalang bagi kita untuk selalu berbuat baik kepada semua orang, termasuk juga kepada musuh kita. Jangan lupa bahwa Tuhan kita, Bapa kita di sorga, itu adalah Bapa yang sangat murah hati. Kita kan adalah anak-anaknya Bapa di sorga kan. Bapa di sorga punya hati yang sangat murah hati. Dia punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Nah, sebagai anak-anak dari Bapa di sorga, kita juga harus punya hati Bapa itu. Kita harus punya hati yang penuh dengan belas kasihan, yang murah hati terhadap orang lain yang sedang menderita. Lukas 6 ayat 36 mengatakan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya hati yang murah hati, yang suka berbuat baik kepada semua orang. Ya. Kita harus tetap berbuat baik kepada semua orang, bahkan juga terhadap musuh kita di saat mereka butuh pertolongan kita. Ya, walaupun kita sendiri dalam keadaan susah, walaupun kita sendiri dalam masalah, ingat kesusahan dan persoalan hidup kita itu tidak boleh mengganggu kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kesusahan dan permasalahan hidup yang kita alami itu tidak boleh mengganggu kita untuk menjadi anak-anak Bapa di sorga. Tidak boleh menjadi penghalang bagi kita untuk menjadi anak-anak Bapa, untuk berbuat baik terhadap orang lain. Tuhan katakan di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-13, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik selagi bisa, selagi ada kesempatan. Coba baca Galatia 6 ayat 9 dan ayat 10. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, ia akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, Tuhan ingatkan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena nanti apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kalau kita tidak lelah, apalagi jemu berbuat baik, kita akan menerima upah kita tepat pada waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan upah itu nanti bisa kita nikmati sekarang di dunia ini, dan juga nanti ketika kita masuk di dalam kerajaan sorga. Itu sebabnya tetaplah berbuat baik setiap kali ada kesempatan.
Bahkan sekalipun kita sendiri dalam kondisi susah, tetaplah berbuat baik. Firman Allah mengatakan, orang yang murah hatinya itu sebenarnya sedang berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Amsal 11 ayat 17. Silakan dibaca. Amsal 11 ayat yang ke-17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Nah, orang yang murah hati itu berbuat baik kepada dirinya sendiri. Ya, kita anggap kalau kita berbuat baik itu kita menguntungkan orang lain. Enggak. Tuhan katakan itu juga nanti akan menguntungkan diri kita sendiri. Karena Daud sudah berbuat baik, bersikap murah hati terhadap orang Mesir yang sakit, yang hampir mati itu, maka akhirnya Daud jugalah yang menerima kebaikannya untuk dirinya sendiri. Dari penuturan budak itu, akhirnya Daud bisa mengetahui tempat di mana orang-orang Amalek itu berada. Ya, sehingga dia bisa mengambil kembali keluarganya yang ditawan di sana. Bahkan Daud juga bisa menerima bonusnya, yaitu berupa harta kekayaan, hasil jarahan dari musuhnya itu. Jadi lihat, apa yang ditulis dalam firman Allah itu benar-benar dibuktikan kebenarannya oleh Tuhan. Kalau kita berbuat baik pada orang lain, itu sama dengan kita sedang berbuat baik terhadap dirinya sendiri, diri kita sendiri. Itu sebabnya sekalipun mungkin lampu kita sedang mati, sekalipun kondisi kita sendiri dalam keadaan susah dan sedang menghadapi banyak persoalan hidup, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik selagi bisa. Selagi kita bisa melakukannya. Kita harus tetap berbuat baik terhadap semua orang, terutama kepada saudara seiman kita. Kita harus selalu berbuat baik selagi bisa, selagi ada kesempatan. Kalau kita mau melakukan perintah Tuhan ini, kita sendiri yang untung. Tuhan akan membuat lampu kita akan menyala kembali. Sehingga kita bisa melihat dengan jelas apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi permasalahan hidup kita itu. Bahkan nanti pada saat kebangkitan yang akan datang, ketika Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya, firman Tuhan katakan orang yang suka berbuat baik itu akan dibangkitkan oleh Tuhan dan diberi kehidupan yang kekal di dalam kemuliaan Tuhan. Itu yang ngomong Tuhan Yesus sendiri loh. Ya, coba baca Yohanes pasal 5 ayat 28 dan 29. Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah, Tuhan katakan jangan heran. Ada saatnya nanti orang yang di dalam kuburan, kalau mereka berbuat baik, mereka akan keluar dari kuburan dan bangkit untuk hidup yang kekal. Jadi kalau kita suka berbuat baik seperti yang dikatakan Tuhan, ketika Tuhan datang nanti kita akan dibangkitkan oleh Tuhan. Untuk terima kemuliaan tubuh kebangkitan dan hidup kekal bersama Tuhan. Coba baca lagi Roma 2 ayat 6 dan ayat 7. Roma 2 ayat 6 dan 7. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Nah, Tuhan akan balas semua perbuatan kita. Tuhan akan berikan hidup kekal kepada saudara dan saya yang tekun berbuat baik, yang mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Itu sebabnya ayo tetaplah berbuat baik selagi bisa. Sekalipun lampu kita sedang padam, nanti Tuhan yang akan menyalakan lampu kita sehingga hidup kita akan jadi terang kembali. Ya. Dan yang terakhir, yang keempat, jangan egois. Tetaplah berbagi kasih. Coba baca 1 Samuel tadi ayat 3 pasal 30 ayat 20 sampai 26. Nanti dibaca di rumah sampai ayat 31 ya. 1 Samuel 30 ayat 20 sampai 26.
Daud mengambil segala kambing domba dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu, katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka, istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang, itu akan dibagi bersama-sama. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Ketika Daud sampai ke Siklak, dikirimnyalah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan. Nah, perhatikan, ketika Daud berhasil mengalahkan musuhnya dan mendapatkan jarahan berupa harta kekayaan yang banyak, maka dia juga membagikannya kepada 200 anak buahnya yang tidak ikut berperang, yang tinggal di tepi sungai Besor itu. Ya. Walaupun 400 orang yang lain protes kepada Daud, tapi Daud katakan enggak, tetap mereka harus diberi bagian dari hasil jarahan ini. Daud tidak egois. Daud mau berbagi kasih dengan orang lain. Daud mau berbagi sukacita dengan orang lain. Daud mau memberkati orang lain. Bukan hanya itu saja. Daud juga membagikan sebagian hasil jarahan itu kepada teman-temannya, yaitu para tua-tua Yehuda yang ada di berbagai tempat. Ya, nanti sudah baca ayat 26 sampai ayat 31. Nah, itulah perbuatan kasih. Orang yang benar-benar hidup di dalam kasih dan yang mau berbuat kasih, dia tidak akan melihat apakah orang yang kita kasih itu pantas dikasihi atau tidak. Ya, saya ulangi. Kalau kita ini benar-benar hidup di dalam kasih dan mau berbagi kasih, kita tidak akan melihat apakah orang yang akan kita tolong atau kita berbagi kasih itu pantas enggak dia diberi kasih itu. Kita tidak akan lihat itu. Kita enggak egois, kita akan memberikan aja kepada orang-orang itu. Tanpa melihat orang ini pantas enggak dikasih. 1 Korintus 13 ayat 5 mengatakan, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Berarti kasih itu tidak egois. Kasih itu rela memberi kepada orang lain. Kasih itu rela berbagi kasih. Kasih itu rela menjadi berkat bagi orang lain. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita juga hidup di dalam kasih dan mau berbagi kasih dengan orang lain? Ataukah kita ini egois? Kita hanya ingat pada diri sendiri saja. Bahkan kita mungkin hanya mencari keuntungan untuk diri kita sendiri saja. Yang mana? Apakah kita egois atau tidak? Sekali lagi ingat, Bapak kita di sorga itu adalah kasih. Nah, kalau kita benar-benar menjadi anak-anak Allah, mau tidak mau kita juga harus hidup di dalam kasih. Kalau Bapak di sorga mau berbagi kasih dengan kita, orang yang berdosa dan yang rendah ini, bahkan dia sampai rela memberikan anaknya yang tunggal, firman-Nya, dirinya sendiri untuk menyelamatkan kita, maka kita juga harus mau berbagi kasih dengan orang lain tanpa melihat apakah orang itu pantas untuk kita kasihi atau tidak.
Coba renungkan, andai kata Bapak kita di sorga, sebelum dia berbuat kasih terhadap kita, sebelum dia berbagi kasih kepada kita, kemudian dia melihat dulu, apakah kita ini layak dikasih atau tidak. Kalau misalkan Tuhan berbuat seperti itu, saya yakin dia pasti tidak akan jadi berbagi kasih kepada kita. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang sebenarnya layak untuk dikasih oleh Allah. Sebab selain kita ini sudah berbuat dosa, kita ini orang yang jahat, kita ini juga seringkali menyakiti hati Tuhan. Seringkali melawan kepada Tuhan, bahkan seringkali menghina kepada Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Betul kan? Nah, kalau Tuhan sebelum bertindak, dia melihat dulu, kita ini pantas enggak dikasih oleh Tuhan. Sampai mati pun kita enggak akan pernah dikasih oleh Tuhan. Enggak pantas kita dikasih oleh Tuhan. Tapi puji Tuhan, Allah tidak melihat lebih dulu apakah kita pantas atau tidak dikasih. Dia benar-benar kasih itu sendiri. Itu sebabnya dia selalu berbagi kasih tanpa melihat keadaan kita. Firman Allah dengan tegas menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu sudah memberikan kasih-Nya kepada kita dengan rela berkorban, mati di atas kayu salib pada saat kita masih berbuat dosa. Coba baca Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Rela mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita dalam kondisi tidak pantas untuk dikasih oleh Tuhan. Tuhan sudah nyatakan kasih-Nya kepada kita. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya karakter seperti Bapak kita di sorga. Kita nggak boleh egois. Kita harus hidup di dalam kasih. Kita harus selalu berbuat kasih. Kita harus selalu berbagi kasih. Kita harus selalu mau menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita mau menjadi berkat bagi orang lain, kalau mau berbagi kasih, maka Tuhan nanti yang akan menyalakan kembali lampu kehidupan kita yang mati itu. Tuhan yang akan membuat hidup kita menjadi terang. Coba baca 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai ayat 11. 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Nah, lihat saudara, kalau kita tidak mau berbuat kasih, maka kita akan tetap tinggal di dalam kegelapan. Lampu kita yang mati akan tetap mati. Ya. Sehingga kita tidak tahu kemana kita akan pergi. Kita mau pergi ke sorga, tapi justru nyasar ke neraka. Kan celaka nanti kita. Itu sebabnya ayo, hiduplah di dalam kasih. Maka Tuhan nanti sebagai sumber kasih itu, dia juga sebagai sumber terang itu, dia yang akan menyalakan kembali lampu kita yang sudah padam itu, sehingga hidup kita menjadi terang kembali. Firman Tuhan katakan, orang yang berbuat kasih, hidupnya akan jadi terang. Orang yang tidak mau berbuat kasih, hidupnya tetap gelap. Nah, hari ini firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita, bahwa di dalam hidup ini pasti ada masalah-masalah yang bisa membuat hidup kita nih seolah-olah jadi gelap. Sehingga kita berada di dalam kegelapan yang pekat, yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Cuma bisanya nangis saja. Ya, tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau hal itu terjadi dalam hidup kita, ingat firman Tuhan pagi hari ini. Kalau lampu kita mati, jangan lari kemana-mana. Jangan nabrak sana, nabrak sini. Tetapi perkuatlah
kepercayaan kita kepada Tuhan. Larilah kepada Tuhan, carilah Tuhan, datanglah kepada Tuhan, bertanyalah kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Kemudian kerjakan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Dan hari ini Tuhan sudah mengatakan pada kita apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami lampu yang mati, hidup yang penuh kegelapan ini. Yaitu yang pertama, kita harus tetap tenang. Tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kedua, jangan saling menyalahkan, ya, tapi cari Tuhan. Dan yang ketiga, tetaplah berbuat baik selagi bisa. Dan yang keempat, jangan egois. Tetaplah berbagi kasih, tetaplah hidup di dalam kasih, tetaplah menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita mau kerjakan apa yang Tuhan ajarkan ini, maka Tuhan nanti yang akan menyalakan kembali lampu kita yang mati itu. Sehingga hidup kita akan menjadi terang kembali. Dan kita bisa menikmati kehidupan yang nyaman, yang bahagia lagi. Kita bisa melihat kembali dengan jelas arah langkah kehidupan kita. Ya, yaitu ke arah sorga yang mulia. Kita tidak akan pernah tersandung, jatuh. Sebab kita menjadi terang, tidak gelap lagi. Ingat, kalau Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan kita, maka Dia yang akan membuat hidup kita menjadi terang. Lampu-lampu kehidupan kita yang sudah padam, yang sudah mati akan dinyalakan kembali oleh Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi terang. Ya, lampu-lampu kehidupan kita yang mati akan dinyalakan sehingga hidup kita menjadi terang dan kita bahagia. Itu sebabnya ayo lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya sumber kehidupan kita. Ya. Lebih-lebih jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Sebab di luar Tuhan, lampu kita yang sudah mati tidak akan pernah menyala. Lampu kita yang mati akan tetap mati. Hidup kita akan tetap dalam kegelapan. Sampai kita akan berakhir nanti di dalam kegelapan yang paling pekat. Di dalam kegelapan hukuman Allah. Di mana ada ratapan dan kertakan gigi. Saya yakin tidak ada seorang pun dari kita yang mau mengalami itu. Kita semua ingin lampu hidup kita ini menyala. Hidup kita jadi terang. Sehingga kita bisa lihat semua keadaan kita dengan jelas. Kalau ada masalah kita gampang keluar dari masalah kita. Kalau ada musuh kita tahu, kita bisa bertahan. Kita bisa menyerang balik. Ya, hidup kita akan aman. Itu sebabnya tetaplah hidup di dalam Tuhan. Supaya lampu kita yang mati dinyalakan kembali oleh Tuhan. Inilah firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita mau berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian tadi, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Pada saat badai menerpa, aku tidak akan goyah, sebab Tuhan beserta padaku. Biarlah kita tetap bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita mau berdiri.